Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Semoga kami komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Inde menyapa dengan berbagai kegiatan. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semuanya dalam perjalanan tugas kita hari ini dan juga mengikuti kegiatan ini yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita, bagi anak-anak kita, dan juga bagi pendidikan kita, khususnya pendidikan kita di Nusa Tenggara Timur dan juga untuk Kabupaten Inde. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan komunitas guru penggerak, guru belajar Nusantara Kabupaten Inde, teman-teman peserta Zoom pada pagi hari ini, dan juga yang kami hormati Bapak Muhammad Firman, dan juga Bapak Ignatius Geleraja yang hari ini akan berbagi dengan kita bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui dan bisa lolos dalam program nasional yaitu guru penggerak. Bapak Ibu mohon izin semuanya, perlu kami sampaikan bahwa komunitas guru belajar Nusantara ini merupakan sebuah komunitas untuk kita saling belajar, saling berbagi di antara kita, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan kita. Dan hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua dan kita berupaya di kepengurusan KGBN Kabupaten Inde agar kegiatan ini berjalan setiap bulannya. Nah, untuk topik kita pada pagi hari ini yaitu sesuai dengan yang kami sebarkan yaitu tips agar kita menjadi guru penggerak, dan sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini yaitu kedua pemateri kita. Nah, yang pertama mohon izin kami menyampaikan pemateri kita yang pertama yaitu Bapak Muhammad Firman ya. Mungkin kita sapa beliau dulu. Apa kabar Pak Muhammad Firman? Halo, tes. Pak Firman, apa kabar pagi hari ini? Halo Pak. Halo. Baik Pak, alhamdulillah. Ya, ini tempat saya mungkin kita atau di sana ya? Ya, apa kabar Pak Firman? Tes. Oke. Mohon izin Pak, kami sedikit membacakan dan mengenalkan kurikulum vitae Bapak kepada teman-teman semua yang hadir di Zoom pagi hari ini. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Pinoh Selatan sejak 2015 sampai 2002, Google Certified Educator 2021, pengajar praktik guru penggerak angkatan 4, fasilitator dan trainer ajar citra digital, sahabat rumah belajar tahun 2021, dan guru matematika SMP Negeri 9 Satap Belimbing. Pengalaman dalam organisasi dan komunitas, Ketua KGBN Melawi, Bendahara PGRI Melawi, Koordinator Forum Pembangunan Berkelanjutan, Founder Ajar Citra Digital, KO Kapsen Belajar.id Melawi. Mohon izin Pak, Melawi ini posisinya di provinsi mana Pak? Melawinya. Melawi ini di Kalimantan Barat Pak. Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Pak. Untuk narasumber kita atau pemateri kita yang kedua, kita sapa dulu sama beliau. Apa kabar Pak Ignas? Halo Pak Ignas, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Pak. Kita tes. Selamat pagi Pak Ifni, kabar baik Pak. Oke. Mohon izin Bapak kita ya pagi, semoga sehat selalu. Ya, baik Bapak Ibu mohon izin Pak Ignas kita membacakan sedikit kurikulum vitae dari Pak Ignas. Beliau pengalaman belajarnya sejak tahun 2007 sampai 2008 di SMA Negeri 1 Inde, tahun 2008-2011 mengajar di SMP Negeri 1
Nangapanda tahun 2009 hingga saat itu ND. Kemudian pengalaman komunitasnya Ketua MGMP Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan Kabupaten ND, Koordinator Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten ND. Wah, juga hobi futsal ya. Koordinator wasit, saat ini Kepala SMP Negeri 1 ND. Pengajar praktik program pendidikan guru penggerak. Nah, ini beliau juga ada prestasi lulusan penggerak Angkatan 1 Kabupaten ND, mewakili Provinsi Sumatera Selatan ke Jurnas Futsal, mewakili Provinsi NTT pada Purnas Korpri. Kemudian beliau juga berpartisipasi sebagai juga pemateri baik di lokal, provinsi dan nasional. Di antaranya adalah fasilitator kegiatan karya nyata guru penggerak Angkatan 1 bidang PJOK di Kabupaten ND dan juga di Kabupaten Kupang, narasumber sosialisasi program guru penggerak Angkatan 6 tahun 2022, kemudian narasumber sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka Belajar, dan narasumber workshop implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dan juga yang terakhir adalah narasumber BIMTEK, penguatan pembelajaran dan paradigma baru kesatuan pendidikan Kabupaten ND tahun 2022. Nah, Bapak Ibu semuanya, perlu kami informasikan bahwa Kabupaten ND ini terletak di Nusa Tenggara Timur. Jadi beliau ini Kepala SMP Negeri 1 ND. Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita mendengarkan sedikit pemaparan materi dari kedua pemateri kita, dan harapannya selama beliau berdua menyampaikan materinya agar kita sama-sama menyimak, dan jika ada yang bertanya nanti kita akan berikan waktu kepada Bapak Ibu, dan kiranya dengan kehadiran dua pemateri ini agar kita bisa mendapatkan banyak pemahaman, mendapatkan banyak belajar dari beliau berdua. Mari kita yang pertama kita sambut dulu pemateri pertama dengan tepuk 3 kali dulu buat pemateri pertama kita. Kita tepuk sama-sama. Oke, baik. Kesempatan yang pertama kami persilakan kepada Bapak Muhammad Firman untuk berbagi dengan kita pada pagi hari ini dengan memberikan waktu 20 menit. Kepada Bapak, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Terima kasih kepada KGBND yang telah memberikan kesempatan jauh-jauh nih, Pak Hipni. Kami dari perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, tapi lengkapnya nama saya Muhammad Firman. Saya Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Melawi. Juga saat ini sebagai pengajar praktek di kegiatan guru penggerak angkatan 4. Selain itu juga menjadi penggerak komunitas. Kebetulan dari kami sendiri kemarin pada HGN juga hadir di kementerian terkait dengan penggerak komunitas di sedikit berbagi tentang guru penggerak Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bisa berkomunikasi lewat kolom chat. Silakan mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar sebagai calon guru penggerak, baik itu angkatan 8, angkatan 9 atau angkatan 10, boleh ketik sudah mendaftar di kolom chat Bapak Ibu, atau punya keinginan untuk mendaftar, boleh diketik di kolom chat. Oke. Kalau memang sudah mendaftar ataupun punya keinginan mendaftar, boleh ketik di kolom chat. Halo, suara saya kedengaran, Pak Ibni? Ya, kedengaran jelas, Pak. Ya, mungkin ada yang masih mau bergabung kali ya. Kalau di tempat kami ini baru jam 9 nih Pak, kalau di Kalimantan Barat. Kalau di sana udah jam 10 sepertinya ya. 10 ya, 10 Udah jam 16 10. menit.
Oh iya, mungkin ada yang masih di sekolah atau ini ya, karena hari Sabtu juga kan. Oke, saya akan bagikan bahan presentasi saya pada Bapak Ibu. Nanti saya akan kirim ke Pak Hipni ya. Oke. Bagaimana sudah kelihatan ini, Bapak? Sudah kelihatan? Pak Hipni sudah kelihatan presentasi saya? Sudah Pak, sudah Pak. Siap, Oke. sudah. Tips dan trik lolos seleksi program guru penggerak. Oke. Oke. Tadi ini pertanyaan pertama saya. Apakah Bapak Ibu sudah mendaftar program guru penggerak angkatan 8, 9, 10? Karena memang guru penggerak untuk angkatan 8 itu sudah ditutup. Seleksi tahap pertamanya tinggal menunggu pengumuman. Kemudian angkatan 9 dan angkatan 10 itu akan dimulai pada tanggal 12 bulan ini. Oke. Kemudian tips dan triknya bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar di program guru penggerak, pertama perhatikan tanggal pendaftaran, cek SIM PKB secara berkala. Angkatan 9 itu kuotanya ada 20.000 guru di 304 kabupaten kota. Pendaftarannya dari tanggal 12 Desember sampai 10 Januari. Oke, jadi akan dimulai pada 3 hari akan datang. Ini tanggal 10 ya, 2 hari yang akan datang. Berarti hari Senin akan dibuka pendaftarannya untuk angkatan 9 dan angkatan 10 program guru penggerak. Saya tidak sempat cari tadi Kabupaten ND itu mungkin masuk di angkatan 9 atau di angkatan 10 seperti itu. Perhatikan betul-betul di SIM PKB Bapak Ibu, apabila ingin mendaftar menjadi guru penggerak, klik guru penggeraknya. Apabila ingin mendaftar menjadi pengajar praktek, Bapak Ibu bisa memilih menjadi pengajar praktek. Kemudian, tips yang kedua, isi kurikulum PT yang diminta di SIM PKB dengan baik dan sesuai dengan data yang benar. Jadi nanti Bapak Ibu di SIM PKB itu akan diminta untuk mengisi kurikulum PT terkait biodata Bapak Ibu. Jadi mohon diisi dengan baik, sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki dengan baik dan benar, terutama terkait dengan NIK, terkait dengan nomor WhatsApp, dan segala macam. Karena nanti itu akan menjadi media penghubungnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, siapkan berkas yang diminta, di-scan dengan baik. Biasanya berkas yang diminta itu KTP, SK, ijazah, dan SK mengajar. SK pembagian tugas mengajar, Bapak Ibu. Ini sering sekali menjadi masalah. Sering sekali menjadi masalah dalam artian di saat diminta untuk menyiapkan berkas, terkadang Bapak Ibu men-scan-nya buram atau tidak terlihat. Atau berkas yang harusnya berwarna, Ibu Bapak scan dengan hitam putih. Sehingga akhirnya itu akan dikembalikan lagi dengan batas waktu tertentu Bapak Ibu harus memperbaikinya. Kadang-kadang kita sering terlewat. Kadang-kadang diberi batas waktu untuk memperbaiki cuma 2 hari. Kita melihatnya waktu perbaikan sudah tutup. Sehingga akhirnya kita tidak lulus. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tolong berkas-berkas ini di-scan dengan baik. Kalau memang menggunakan handphonenya agak kurang baik, mungkin bisa pinjam. Scan pakai handphone orang lain. Atau memang di-scan menggunakan alat scanner. Seperti itu. Agar berkas ini benar-benar baik, jelas, dan bisa dibaca. Kemudian, yang keempat, mengisi esai yang dibatasi oleh karakter. Nah, di sini sering sekali terjadi Bapak Ibu harus mengisi esai dengan berbagai macam pertanyaan dan dibatasi dengan karakter. Misalnya 500 kata atau 1000 kata. Tidak boleh kurang dari itu. Nah, ini Bapak Ibu harus lakukan. Harus diisi dengan baik. Silakan ditulis dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Bahasa kita sendiri maksudnya ya, dalam artian kita memahami betul apa yang kita tuliskan. Dan hindari mencari jawaban di internet.
Pertanyaan ini Bapak Ibu di esai itu terkait dengan pengalaman kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang dirasa kurang, apa yang kita lakukan dianggap paling baik selama ini. Apa kekurangan, apa tantangan yang kita hadapi selama ini. Nah, seperti itu tentang yang ditanyakan. Apa aksi nyata, praktik baik yang sudah kita lakukan di sekolah. Apabila Bapak Ibu mencari jawaban di internet, maka akan sangat berisiko Bapak Ibu. Karena para asesor yang menilai Bapak Ibu sudah dilengkapi dengan aplikasi untuk bisa mengecek berapa persen jawaban Bapak Ibu yang mengcopy paste dari internet. Jadi hindari mengcopy paste dari internet. Karena kalau ketahuan sudah dipastikan tidak akan lulus. Kemudian isi sesuai dengan pengalaman yang pernah kita laksanakan. Benar-benar Bapak Ibu pahami bahwa esai ini benar-benar menjadi cermin bagi Bapak Ibu. Menjadi cermin apa yang telah Bapak Ibu lakukan, apa yang telah Bapak Ibu perbuat di sekolah. Pastikan dikirim dan tercentang. Nanti di SIM PKB-nya akan kelihatan Bapak Ibu. Akan kelihatan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan itu dengan baik dan benar. Kemudian, dalam mengisi esai, ini tips dan triknya Bapak Ibu. Pertanyaannya itu bisa disalin dan ini mohon maaf ada salahnya. Disalin dan di copy paste ke Microsoft Office. Jadi disarankan Bapak Ibu itu menjawab esainya itu di Office dulu, di Word dulu. Jawab di Word sesuai dengan karakternya, kemudian bisa disalin kembali ke SIM PKB. Karena apabila Bapak Ibu menjawab di SIM PKB, kita sudah ngetik banyak-banyak nanti, kemudian ada masalah, jawabannya hilang. Kita harus mengulang lagi dari awal. Tapi kalau di MS Word, kita isi di Word seperti biasa, kita ketik seperti biasa, kemudian setelah kita ketik seperti biasa, jawaban itu yang kita copy pastekan kembali ke SIM PKB yang ada. Itu Bapak Ibu. Oke, kemudian selain kurikulum vitae, mengisi esai, kita juga diharapkan untuk mengunggah RPP. Jadi tips dan trik dari saya, unggah RPP yang terbaik dan benar-benar kita pahami. Itu Bapak Ibu. Jadi tolong ini menjadi perhatian. Karena jangan sampai kita ingin mengunggah RPP yang kelihatan keren, yang kelihatan hebat, tetapi kita tidak kuasai. Sehingga akhirnya di saat kita praktek mengajar, karena nanti akan ada praktek mengajar Bapak Ibu. Di saat praktek mengajar, kita gelagapan. Karena kita tidak terlalu memahami RPP yang kita buat. Kemudian tips dan triknya lagi, gunakan RPP yang berdiferensiasi. Sehingga benar-benar berpihak pada murid. Kalau Bapak Ibu bingung RPP berdiferensiasi itu seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat di PNM. Bisa lihat RPP dan modul ajar yang ada di PNM, kemudian dipelajari, nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak Ibu. Jadi harapannya di saat tes mengajar, Bapak Ibu itu benar-benar menguasai. Karena di saat tes mengajar, ada 3 orang tim penilai yang akan bertanya nanti. Prosesnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, refleksinya seperti apa, apakah benar-benar mengajar ini berpihak pada murid. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, yang terakhir, selain tes esai tadi, tes mengajar, ada juga tes wawancara. Nah, di saat tes wawancara ini pastikan bahwa Bapak Ibu tidak terkendala jaringan. Jaringan internet aman, kemudian waktunya juga sesuai. Prioritaskan waktu ini bahwa Bapak Ibu harus hadir 15 menit sampai 30 menit sebelum wawancara. Nanti Bapak Ibu akan dikasih nomor pemandu namanya. Pemandu ini adalah tim dari kementerian yang mengarahkan Bapak Ibu untuk melakukan tes wawancara. Nah, Bapak Ibu bisa chat pemandunya, hubungi melalui WA, dan sampaikan apabila Bapak Ibu ada keluhan. Misalnya minta perubahan jadwal karena jadwal mati lampu. Atau minta perubahan jadwal karena kondisi alam, banjir, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Bapak Ibu minta perubahan jadwal ini dengan pemandu. Dihubungi dan dikomunikasikan.
Kemudian dalam menjawab esai, makanya saya sampaikan di awal bahwa esai itu benar-benar berbasis pengalaman pribadi. Karena dalam menjawab esai nanti akan dihubungkan dengan wawancara Bapak Ibu. Esai Bapak Ibu akan diklarifikasi di saat wawancara. Apabila kita tidak menguasai dan esai itu bukan merupakan apa yang kita lakukan, maka akan berbahaya Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu akan bingung menjawab apa apabila ditanya-tanya, karena asesor ini adalah orang-orang hebat yang memang sudah menjadi pekerjaannya, sehingga mereka bisa menggali kita, mereka bisa tahu, oh ini benar atau tidak yang kita lakukan. Oke, mungkin itu saja presentasi saya terkait dengan tips dan trik lulus guru penggerak. Nanti selebihnya bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Firman yang sudah berbagi dengan kita hari ini. Jadi bahwa untuk menjadi guru penggerak ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui secara bersama. Tadi sempat mungkin saya catat di sini ada tes tertulis, kemudian esai dan wawancara. Jadi ada berbagai ribuan guru penggerak, ada berbagai ribuan yang ingin melakukan testing di guru penggerak, namun ada beberapa yang belum lolos. Nah, untuk ini kesempatan yang terbaik bagi kita semua, Bapak Ibu semuanya, agar kita bisa saling berdiskusi, saling sharing. Untuk itu kami persilakan kepada teman-teman semuanya agar bisa mengajukan pertanyaan, bisa lewat chat ataupun secara langsung. Kepada Bapak Ibu peserta dipersilakan. Oke. Sa din Jose bagi pahan punya Jose Lampo satu. Ada yang bertanya, silakan Ibu. Halo? Tes. Bagi teman-teman yang mau bertanya, disilahkan. Kita hari ini lebih banyak berdiskusi agar kita bisa mengetahui tips dan trik untuk kita bisa lolos menjadi guru penggerak. Disilakan kepada teman-teman, ada yang bertanya disilakan. Mungkin dari Ibu bisa raise hand teman-teman. Halo Bapak Ibu.
Tes. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari pemaparan materi Pak Firman tadi barangkali ada yang bertanya atau saling sharing, mungkin ada yang pernah mencoba dengan melakukan testing kemarin, barangkali ada kendala atau ini kita bisa saling sharing. Oh ya, silakan dari KGBN ND, disilakan. Baik, selamat pagi. Pagi. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak Silakan, Ibnu, Pak. Pak Selamat pagi. Firman, ya Pak Ignas. Ini saya sedikit bertanya terkait dengan surat dukungan untuk tes guru penggerak ini. Apakah dari kepala sekolah atau dari komunitas guru? Itu saja Pak, saya kembali. Oke, langsung saja ya Pak Ibnu ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Memang ada surat dukungan Pak, surat dukungan. Surat dukungan itu kalau guru biasanya dari kepala sekolah Pak. Kalau kepala sekolah biasanya dari dinas pendidikan. Nah, jadi kalau statusnya guru, dia harus dapat surat dukungan dari kepala sekolah, gitu kan? Karena nanti kan program ini berjalan selama 6 bulan. Tentu saja banyak tugas, banyak yang harus dipahami terkait dengan program ini. Kalau statusnya kepala sekolah, memang pada guru penggerak angkatan 8, 9, 10 itu kepala sekolah yang sudah menjabat tetapi belum memiliki NUKS itu diharapkan untuk mendaftar. Karena diharapkan ke depannya legalitas menjadi kepala sekolah itu terpenuhi apabila sudah mengikuti program guru penggerak. Jadi kalau kepala sekolah, surat dukungannya boleh dari dinas pendidikan biasanya, bukan dari organisasi profesi gitu ya. Jadi kalau guru dari kepala sekolah, Pak ya. Kalau Ya, guru biasanya dari kepala sekolah. Oh, oke. Terima kasih. Ya. Bagaimana Pak Will? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Atau dari teman-teman yang lain? ya lanjut yang tadi itu kan saya lihat di format itu kan ada surat izin atasan dengan surat dukungan. Kalau surat izin atasan itu kan pasti dari kepala sekolah. Kalau dukungan ini yang saya lihat di beberapa sumber itu ada yang bisa dari komunitas organisasi profesi dan guru. Mungkin bisa diperjelas itu. Oh, ada sudah. Dibuka suaranya, Pak. Unmute. Salah. Ya. Kalau dulu kita cuma punya satu, Pak. Kalau dulu ya, saya kan tidak bisa lagi nih membuka SIM PKB guru penggerak nih, karena saya statusnya masih tenaga praktek. Berarti ya sekarang ada dua, Pak ya. Kalau ada dua berarti betul itu. Seperti kata Pak dari KGBNND tadi. Berarti, tapi biasanya surat dukungan kalau seperti itu surat dukungannya pasti tidak wajib. Surat izinnya pasti wajib. Dia kalau di unduhan itu biasanya kelihatan mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Mana yang wajib diunduh, mana yang tidak wajib diunduh gitu ya. Berarti kalau seperti itu bentuk surat dukungannya pasti tidak wajib. Yang wajib pasti surat izin atasannya. Kalau surat izin atasan itu yang saya sampaikan tadi. Wajib dari kepala dinas untuk kepala sekolah, untuk gurunya dari kepala sekolah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Firman. Iya, sama-sama Pak. Berarti yang dukungan sifatnya pilihan, Pak ya. Berarti dia. Iya. Sifatnya Ada beberapa berkas yang sifatnya pilihan, Pak. Gini Pak, memang di program guru penggerak ini terus berkembang sifatnya. Terus berkembang, tiap angkatan itu bisa jadi syaratnya beda-beda. Kalau zaman kami dahulu, RPP itu diupload setelah dinyatakan lulus di tahap 1. Kalau yang sekarang saya dapat ini dari kawan-kawan, RPP itu diupload dari sekarang sudah diupload. Betul ya? Pak Ignatius mungkin
tahu perkembangannya karena beliau lebih ini gitu ya, udah Iya, pengajar ya. praktik yang lebih Pak Ignas, terbaru gitu ya. koordinator. Betul. Ya. Betul Pak Firman, betul Pak Firman. Ya, RPP-nya diupload dari awal. ya. Kalau Pak Ignatius dulu tunggu lolos seleksi kan Pak baru diupload ya? Ya, ya benar Pak. Kalau dulu awalnya tunggu selesai lolos tahap pertama baru diupload. Seperti itu Ya, Pak. itu dia. Nah, memang program ini terus berkembang Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan di awal, jangan lupa untuk mengecek tim PKB secara berkala. Karena nanti semua informasi, semua apa-apa yang disampaikan itu lewat tim PKB. Kalau untuk ND sendiri masuk di angkatan berapa nih Pak Ignatius? 9 atau 10? Kalau ND sendiri kemarin terakhir angkatan 6. Yang angkatan 9 sama 10 ini masuk di angkatan 9. Pak Firman. Oh, 9 ya. Kalau tempat kami masuk angkatan 10. Berarti Pak Ignatius sekarang pengajar praktik juga, Pak? Ya, saya lagi pengajar praktik di angkatan 6, Pak. Lagi berjalan Oh, sekarang. angkatan 6. Ya. Oke. Saya baru selesai nih, Pak. Baru habis angkatan 4. Barusan selesai minggu ini. Ya, baik. Ya, untuk tadi pertanyaannya mengenai surat rekomendasi itu, yang sekarang itu yang setahu saya, rekomendasinya selain dari kepala sekolah juga bisa dari guru senior di sekolahnya. Nah, surat Itu yang rekomendasinya. dukungan, Pak ya? Ya, surat dukungannya ya. Tapi tidak wajib, Pak ya? Tempatnya. Ya, tidak wajib, Tanda tidak seru. wajib. Iya, tanda Ya, seru dia. tidak wajib. Ya, baik. Seperti itu, Pak. Baik, masih ada waktu 5 menit untuk kita berdiskusi dengan Pak Firman, pemateri kita yang pertama. Barangkali ada teman-teman yang baru masuk, selamat datang di ruangan Zoom. Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten ND, temu pendidik daerah kedua, dan perlu kami informasikan sekali lagi, ini temu pendidik daerah ini kegiatan bulanan kita. Bulan lalu kita sudah membahas tentang literasi, dan hari ini kita membahas suatu topik yang selama ini kita perlu untuk kita bersama mengetahui, yaitu program nasional, yaitu guru penggerak. Jadi untuk itu teman-teman yang baru bergabung kami mengucapkan selamat datang, dan tadi sudah ada pemaparan dari Bapak Muhammad Firman tentang tips dan trik. Mungkin review kembali bahwa program guru penggerak ini ada tes tertulis, wawancara, dan juga kita mengupload kelengkapan administrasi. Ketika kita seorang guru, maka atasan, surat izin, dan juga ada sifatnya pilihan pilihan dari organisasi, profesi, atau guru senior seperti yang disampaikan oleh Pak Ignas tadi. Untuk itu masih ada waktu 5 menit. Barangkali ada teman-teman, silakan bertanya langsung kepada Bapak Firman atau berbagi sharing. Mungkin ada pengalaman-pengalaman ketika kita melakukan tes guru penggerak. Silakan teman-teman semuanya. Bisa di raise hand atau bisa di kolom chat. Bapak Ibu yang mau bertanya, disilakan. Mungkin satu Pak Firman sambil menunggu yang lain. RPP itu apa dikondisikan dengan kurikulum di sekolah, atau ada yang sudah baku, atau sesuai dengan materi pelajaran kita yang kita ampu di sekolah, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, biasanya sesuai dengan materi yang kita ampu di sekolah. Sesuai dengan diampu di sekolah, dan juga nanti akan disampaikan, Pak, ada ininya, ada alurnya juga ada, sudah disiapkan oleh tim. RPP itu di angkatan 9-10 saya lihat dikasih kebebasan. RPP-nya itu mau satu kali pertemuan seperti itu. Kemudian waktu presentasinya biasanya cuma 10 menit kalau tidak salah untuk tes mengajar. Jadi materi itu kita cuma menyampaikan misalnya
anak-anak ini seperti ini, kemudian yang dilakukan anak itu seperti apa, dan itu dilakukan secara live. Kalau kita memakai papan tulis, ya kita harus siapkan papan tulis mini gitu di depan kita gitu. Kalau kita memakai media, kita harus menyiapkan medianya dan harus ditunjukkan di depan tim asesor. Sampai dengan asesmennya itu seperti apa gitu. Itu ditanyakan. Penilaiannya seperti apa, tujuannya apa, penilaiannya apa, nyambung atau tidaknya. Kemudian refleksinya seperti apa. Karena diharapkan kawan-kawan ini memang sudah menyesuaikan dengan pola-pola di kurikulum terbaru. Seperti misalnya diferensiasi kontennya seperti apa, diferensiasi asesmennya seperti apa. Biasanya itu poinnya lebih besar. Itu tipsnya menurut saya. Kalau kita menggunakan RPP berdiferensiasi, biasanya asesor itu tidak akan banyak-banyak lagi. Oh, ini orang ini memang sudah menyesuaikan dengan pola-pola terbaru seperti itu. Nah, kemudian usahakan jangan banyak kita yang ngomong, tapi kita menggali dari siswa. Siswa silakan membentuk kelompok. Oh, sudah terbentuk kelompoknya. Oke, silakan berdiskusi. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih sebagai fasilitator seperti itu ya. Dan biasanya itu poinnya lebih besar bagi kita yang mendaftar di CGP. Hati-hati, ini hati-hati. Karena sudah banyak kawan yang tergelincir di tahap tes mengajar. Hati-hatinya dia lebih banyak berbicara gitu ya. Siswa tidak membentuk kelompok, tapi mengajarnya dia yang banyak berbicara, banyak mengarahkan, walaupun misalnya pakai infokus misalnya seperti itu. Tapi dia lebih banyak berbicara, mengarahkan. Akhirnya malah nggak lolos akhirnya. Nah, memang harus lebih ini gitu ya, harus menyesuaikan dengan kondisi yang perubahan yang ada sekarang. Seperti itu. Mungkin Pak Ignatius juga lebih up to date ya intinya. Oke, baik teman-teman semuanya. Intinya bahwa kita lebih kreatif ya persoalan RPP, kemudian juga kita lebih fokus saat wawancara dan juga lebih greget, lebih antusias ketika bertanya, dan saat kita saat kita mengajar juga kita usahakan siswa kita lebih aktif ya, lebih aktif. Ya. Baik Pak Firman. Terakhir Pak. Ya, silakan Pak. Pak Hipni, terakhir tipsnya jangan lupa untuk sering-sering mengecek tim PKB. Oke. Kadang-kala kita tidak lulus hanya karena masalah spelling. Misalnya KTP kita scan-nya tidak terbaca. Kita hanya dikasih waktu 2 hari untuk memperbaiki itu, padahal kan gampang. Tinggal kita foto KTP-nya, kita upload ulang, selesai urusannya gitu kan. Tapi kita jadi nggak lulus. Hanya gara-gara KTP kita nick-nya tidak terbaca atau foto kita yang tidak gambar kita yang tidak terbaca. Makanya hal-hal kecil ini harus tetap dilihat, dan kalau perlu tiap hari cek sebentar tim PKB, karena nanti pemberitahuannya semuanya lewat tim PKB. Bapak Ibu perlu melengkapi ini lewat tim PKB. Bapak Ibu kekurangan ini misalnya, semuanya lewat tim PKB. Jadi mohon dicek secara berkala tim PKB-nya. Itu saja, terima kasih. Ini sinyal sepertinya ya, Pak Hipni ya? Pak Ignatius, lancar sinyalnya? Ya, lancar. Jaringannya kayaknya Pak Hipni. Kayaknya Pak Hipni. Ya. Pak Ignatius berarti sekarang udah mau loka terakhir ya? Belum Pak, mau masuk loka 3. Oh, masuk loka 3 Pak ya? Oh ya, Masuk angkatan 6 ya. Angkatan 5 yang udah mau selesai ya? Iya. Berarti sekarang diambil alih Balai Guru Penggerak NTT? Ya, sudah. Balai Guru Penggerak NTT sekarang. Wah, terkeluar tuh Pak Hipninya, sinyalnya hilang sebentar kali. Sinyalnya, ya. Berapa orang Pak CGP-nya Pak Hipni? Pak Ignatius? Untuk angkatan 6 ini CGP-nya 35 orang di Kabupaten Inde. Berarti Bapak berapa orang Pak? Bapak berapa orang ininya? Yang kalau saya lulusan guru penggerak angkatan pertama kemarin. Nah, untuk kami maksudnya yang CGP yang Bapak bimbing berapa orang? Oh, yang saya bimbing 6 orang, Pak. Wih, lumayan banyak juga Pak ya? Iya. Lumayan banyak ya. Jadi waktu pendampingannya dimulai lebih awal, tidak sesuai dengan jadwal. Lebih 1 hari. Sama Pak. Ya. Ya, sama.
Saya 8 orang, Pak. Wow. Itu Pak, itu setengah mati kita di sini. Karena jumlah CGP banyak, PP-nya dikit waktu angkatan 4. Oh 8 ya, ya. orang itu 1 bulan, 1 kali PI itu anggarannya besar, Pak. Kita habis Ya. sampai 4 sampai 6 juta. Angkatan Aduh, angkatan 6. karena jaraknya jauh-jauh, daerah sini kan banyak daerah terpencil kan. Oh ya, angkatan 4 nih Pak Firman, angkatan 4 sudah ke BGP atau masih ke Iya Pak, angkatan 4 saya Pak. ya, masih sudah pindah ke BGP yang urus atau penyelenggaranya atau masih di P43? Masih PGP Pak kita Pak. Kita transisi kemarin. Oh ya ya. Ya, Transisi. karena angkatan 4 itu angkatan yang paling lama. Saya dengar-dengar. Iya, 14 bulan Pak. Ya. Karena 14 transisi bulan itu. kita. Ya. Iya, karena transisi. Oh iya iya. Barusan Akhirnya minggu lalu selesai pas juga. nilai semua selesai kita. Iya, akhirnya selesai. Oh iya ya. Angkatan 4 berdekatan sama angkatan 3, angkatan 5 selesainya. Angkatan 5 mau selesai juga nih ya, Pak Firman. Iya, angkatan 5 udah lokasi 7 nih. Iya. Oh ya. Oke, udah masuk lagi Pak Hidni kayaknya. Halo Pak Ifni. Ya Pak, minta maaf sinyal ini kita. Aduh, minta maaf Sinyalnya. karena kita penghuni laut ini jadi begini susah kita Ya. Pak. Baik, saya mohon maaf karena tadi kondisi sinyal yang untuk selanjutnya teman-teman semuanya kita langsung saja kita mendengarkan pemaparan dari Pak Ignas. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Pak Ifni. Sebenarnya saya siapkan materi sudah sama seperti yang dipaparkan tadi oleh Pak Firman. Sebagian besarnya sama, mungkin saya hanya tambahkan ada beberapa poin-poin saja yang ingin saya berbagi dengan rekan-rekan semua yang mungkin barusan bergabung. Bisa sama-sama perhatikan. Bagaimana Pak Ifni, sudah bisa lihat layar tampilannya, sudah ada? Siap Pak, sudah Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ifni. Di sini selamat pagi semua rekan-rekan guru yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Baik, di sini sebelumnya saya perkenalkan diri, nama lengkap Ignatius Geli Raja. Jabatan saya saat ini menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 ND. Ya, saya termasuk dalam salah satu yang imbas dari kegiatan program guru penggerak ini sesuai dengan Permen 40 oleh Mas Menteri, yaitu pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak, dan saya salah satunya. Nah, untuk saat ini saya sedang mendampingi teman-teman calon guru penggerak angkatan 6. Saya sebagai pengajar praktik di program pendidikan guru penggerak angkatan 6 untuk Kabupaten ND. Baik, untuk sedikit berbagi, kebetulan materinya juga tayangannya sama seperti dengan Pak Firman tadi, mungkin hanya ada hal-hal yang mungkin saya tambahkan, mungkin untuk saling melengkapi bersama Pak Firman. Jadi tahapan pertama untuk mendaftar di calon guru penggerak itu, yang perlu diperhatikan itu batasan waktu pendaftaran Bapak Ibu dan pengiriman berkas. Ini yang sangat penting. Ini kadang-kadang rekan-rekan guru terlewatkan. Kadang karena menunda-nunda pekerjaan, kebiasaannya menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas yang diberikan atau sesuatu yang diberikan, tidak memperhatikan batasan waktu, akhirnya kelewatan. Batasan waktu Bapak Ibu bisa mengecek di SIM PKB masing-masing, di tanda poin merah ini, itu ada batasan waktu pengirimannya Bapak Ibu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, sering mengecek SIM PKB Bapak Ibu. Sering update terus informasi yang ada di SIM PKB. Jadi di sini batasan waktu pengiriman atau pengisian
berkas atau pengiriman berkas itu sudah jelas ada di SIM PKB. Jadi teman-teman bisa memperhatikan dengan baik, jangan sampai kelewatan atau waktunya sudah selesai baru teman-teman mengecek kembali SIM PKB-nya. Baik, ya, di situ batasan waktunya sudah kelihatan pada SIM PKB masing-masing. Tapi yang kedua yaitu isi kurikulum vitae dengan baik. Ya, Bapak Ibu, kurikulum vitae yang Bapak Ibu isi dilengkapi, jangan sampai ada yang tidak tepat, diberikan pengisiannya sesuai dengan data pribadi yang lengkap, yang diminta. Ya, kurikulum vitae-nya dilihat tanda merah, di situ diisi, diklik di SIM PKB-nya, lalu dilengkapi semua data yang diminta oleh yang ada di dalam SIM PKB tersebut. Tips yang ketiga, yaitu siapkan berkas dan scan dengan baik. Ya, scan-nya juga dengan resolusi yang terbaik dan kita lihat resolusi yang diminta seperti apa. Intinya foto dan identitasnya bisa terbaca dengan baik. Ya, itu tadi surat rekomendasi yang saya tambahkan tadi, bisa dari atasan, surat dukungan itu, atau juga dari rekan guru senior. Yang keempat, poin yang keempat, hindari plagiasi. Tulis esai dengan bahasa sendiri. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu guru yang ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak atau program guru penggerak ini, hindari plagiasi. Kadang-kadang teman-teman karena supaya lebih cepat mengirimnya langsung copy paste, ambil dari Google atau internet. Seperti Pak Firman katakan tadi, tim asesor penilai memiliki aplikasi khusus untuk bisa mengetahui bahwa hasil esai ini, Bapak Ibu ini merupakan hasil plagiat atau Bapak Ibu tulis sendiri. Jadi bahasa yang digunakan Bapak Ibu, bahasa-bahasa yang sederhana, yang biasa Bapak Ibu gunakan sehari-hari. Menceritakan apa adanya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, esainya dilihat, diklik di kolom di tanda merah ini, situ Bapak Ibu melengkapi ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di sekolah Bapak, apa yang Bapak Ibu guru lakukan di sekolah. Tidak perlu ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Karena jawaban esai ini akan Bapak Ibu pertanggungjawabkan pada saat tes wawancara nanti. Selanjutnya pada poin yang kelima, salin pertanyaan dan ketentuan esai ke Microsoft Word dulu. Siapkan jawaban sesuai jumlah karakter yang diminta. Jadi perhatikan jumlah karakternya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kopikan ke Word. Di situ Bapak Ibu blok jawabannya, Bapak Ibu klik di bawah tanda Word. Di situ Bapak Ibu bisa mengetahui. Seperti contoh ini, sudah berapa karakter yang diminta. Sesuaikan dengan karakter yang diminta atau yang ada pada permintaan di dalam seleksi calon guru penggerak yang ada di SIM PKB. Nah, simpan di Word. Kenapa disimpan di Word? Ada banyak maksudnya supaya ketika kita masuk di SIM PKB, kita mengisi langsung di SIM PKB. Di SIM PKB itu ada batas waktu loginnya. Jadi ketika terlalu lama kita masuknya di SIM PKB dan tidak meneruskan jawabannya terlalu lama, akhirnya dia kembali keluar dan kita harus di login ulang. Dan ketika kita login ulang, jawabannya sudah kadang-kadang sudah tidak tersimpan lagi. Nah, jadi alangkah pentingnya kita menyimpan jawaban kita di Microsoft Word agar bisa dapat mengantisipasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, siapkan RPP terbaik. Simulasikan mengajar juga dengan baik. Ya, saya mendengar tadi informasi dari Pak Firman, kita harus update terus informasi. RPP juga, kita mengikuti RPP yang terbaru yang berdiferensiasi, itu lebih baik. Ya, Bapak Ibu, trik-trik atau tips-tips yang disampaikan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seleksi ini. Jadi RPP-nya diusahakan sebaik mungkin yang sudah berdiferensiasi, biar Bapak Ibu bisa mempunyai peluang yang besar untuk bisa lolos. Dan yang terakhir, ikuti wawancara dengan baik. Dan ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, selalu mengecek, mengikuti semua informasi yang ada di SIM PKB, dan jangan sampai kelewatan untuk wawancara.
ketika jadwal sudah diberikan, Bapak Ibu sudah harus selalu bersiap-siap diri untuk diwawancarai oleh tim asesor. Dan wawancara yang dilakukan itu berdasarkan dari esai, jawaban esai yang sudah Bapak Ibu isi, dan akan dilanjutkan dengan wawancara oleh asesor tentang jawaban yang sudah kita jawab di esai. Baik, itu saja tips-tipsnya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu menjawab apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu saja paparan materi singkat dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ignas yang sudah menyampaikan dan berbagi kita pada siang hari ini bahwa ada 7 tahapan yang disampaikan oleh Pak Ignas tadi agar kita bisa lolos guru penggerak. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung, tadi kami sudah menyampaikan bahwa Pak Ignas ini salah satu guru penggerak angkatan 1 di kabupaten ini. Nah, ini kesempatan yang baik buat kita agar kita bisa bertanya langsung kepada beliau. Bisa raise hand ataupun lewat chat. Baik, namun Pak Ignas ini ada satu di lewat chat. Bisa saya bacakan, mohon izin Pak. Apakah kita mengikuti program guru penggerak? Ada persyaratannya? Karena saat saya mencoba mendaftar, di situ muncul Anda belum sampai 5 tahun. 5 tahun. Pertanyaan dari Ibu Ewal Hayon. Disilakan Pak, mungkin langsung saja. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Ewal Hayon. Untuk program pendidikan guru penggerak seleksi, ya memang ada persyaratan untuk mendaftar, yaitu di mana yang bisa mendaftar di program pendidikan guru penggerak, yaitu guru yang sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Selain terdaftar di Dapodik, guru tersebut sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Jadi pada Ibu Hayon mungkin lebih bersabar, mungkin di waktu-waktu berikutnya bisa mendaftar. Seperti itu, terima kasih. Baik, ini saya kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi sesuai dengan aturan nih Pak ya, berarti yang mengajar sampai sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun. Ya. Baik, ya. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi atau bertanya, disilakan. Silakan Bapak Ibu teman-teman untuk bertanya agar kita bisa lolos, ataupun ada yang berbagi. Baik, Pak Ifni, kita bisa saling sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Silakan Pak. Mungkin kita bisa saling sharing ya, di mana yang saya sering mendengar cerita-cerita atau sharing dengan teman-teman, kendala yang sering ditemukan di lapangan ketika mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak ini, yaitu ketika mengisi esai. Bapak Ibu guru sering kewalahan ketika mengisi esai ketika ditentukan berapa karakter, misalnya 1000 karakter. Bapak Ibu kesulitan dalam merangkai kata-kata atau kalimat sesuai dengan pertanyaan itu. Nah, di sini mungkin literasinya Bapak Ibu mungkin kita perlu tingkatkan kompetensi kita dalam hal literasi. Di mana kalau kita literasinya kurang baik,
pasti kita kesulitan untuk mengisi jawaban di esai, Ibu. Jadi hal-hal ini mungkin Bapak Ibu ingin berbagi dengan rekan-rekan semua, mungkin kita lebih meningkatkan literasi kita agar hal-hal itu bisa kita atasi. Karena banyak teman-teman yang terkendala tuh di mengisi esai. Seperti itu Pak Ifni, yang saya sering temukan di lapangan. Itu yang sering diceritakan oleh teman-teman yang gagal atau tidak lolos, begitu Pak Ifni. Suaranya masih unmute Pak Ifni. Ya, agar kita bisa lolos guru penggerak, yaitu kemampuan kita dalam menulis. Jadi seperti dikatakan oleh pemateri kita yang kedua tadi, Pak Ignas, beliau berbagi dengan kita, maka kita rajin berliterasi, rajin menulis. Nah, teman-teman, mari kita rajin-rajin menulis, dan ini peluang mungkin KGBN ND, barangkali ini ada hal baik yang diberikan oleh Pak Ignas, bahwa kita paling minimal kita rajin menulis, rajin membaca gitu. Jadi kita berliterasi supaya kita bisa menulis esai. Karena di dalam esai guru penggerak tidak boleh plagialisasi atau kita copy dari tulisan-tulisan orang lain. Baik, teman-teman semua silakan, barangkali ada yang mau bertanya atau berbagi dengan kita. Mungkin saya bisa menyapa, di sini ada dari komunitas guru penggerak, Pak Willy, barangkali ada yang mau bertanya. Ibu Ewal Hayon ya, teman-teman jika bisa membuka videonya, mungkin kita bisa lihat ini. Kemudian ada Ibu Sofi Ere, Ibu Yulia, silakan. Pak Vincentia Helena Rai, barangkali ada yang mau ditanyakan Ibu, disilakan. Silakan raise hand atau bertanya langsung, silakan Bapak Ibu. Waktu kita lagi 15 menit untuk kita saling bertanya. Wah, ada juga dari KGBN Makmur Sipayung. Bapak Ibu dari KGBN Sipayung, ada yang mau berbagi dengan kita hari ini, disilakan. Lagi istirahat di sini Pak, jadi agak ribut, masih di sekolah Pak. Oh iya ya. Jadi boleh kasih, Pak. juga. Silakan Pak. Sebenarnya saya dari KGBN Simalungun Pak, dari Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan saya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya ini calon guru penggerak, karena saya masih dalam pendidikan sekarang Pak, yaitu angkatan ke-7 dari Kabupaten Simalungun. Sebenarnya saya mau berbagi, nggak bisa berbagi sebenarnya. Saya mau memperdalam pengetahuan tentang guru penggerak, karena memang materinya banyak sekali. Memang ilmu yang diperoleh banyak sekali dari calon guru penggerak ini. Alangkah bagusnya memang masih tetap harus meningkatkan kompetensi dengan berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan rekan sesama guru, khususnya di KGBN. Jadi saya tengok atau saya lihat apa materi dari calon guru penggerak atau narasumber itu rata-rata dari KGBN. Jadi saya support, ya memang dari KGBN is the best. Itu Pak, itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak dari KGBN Makmur sudah berbagi dengan kita bahwa kita ingin maju bersama, bergerak bersama untuk kemajuan pendidikan kita di Indonesia melalui guru penggerak ini. Jadi ruang-ruang seperti ini kita akan lakukan secara rutin untuk kita khusus di KGBN Kabupaten ND kita. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau berbagi, saling sharing dengan kita, disilakan. Terima kasih ke teman-teman dari Sumatera Utara tadi yang sudah berbagi dengan kita, ingin memperdalam, ingin berbagi, ingin saling usulan beliau tadi agar hal-hal semacam ini perlu kita teruskan
agar kita saling belajar di dalam ruangan Zoom meskipun jauh ya di Sumatera Utara berbagi dengan kita di NTT. Disilakan teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya, berbagi praktek baik dikala saat tes guru penggerak ataupun sementara lagi mengikuti proses. Disilakan. Barangkali dari KGBN ND, teman-teman pengurus, disilakan bertanya. Nah, Pak Ignas mungkin sedikit berbagi tadi harapan dari teman-teman di Sumatera Utara itu karena beliau lagi proses dengan tugas yang banyak, mungkin ada tips-tipsnya. Tadi yang sempat saya rekam, mungkin Pak Ignas bisa sharing saat mengikuti guru penggerak. Silakan Pak Ignas. Baik, terima kasih Pak Moderator yang sudah memberikan waktu kesempatan sekian kalinya. Mungkin tips-tips yang bisa saya berbagi pada teman-teman mengenai waktu. Ya, memang ketika kita mengikuti program guru penggerak ini, waktu kita memang agak sedikit tersita. Nah, di sini mungkin tipsnya kita bisa mengatur schedule atau jadwal kita dengan baik. Itu yang pertama, dibuat jadwal, schedule kegiatan kita apa saja supaya jangan ada yang bertabrakan. Yang kedua, jangan menunda-nunda pekerjaan. Jika ketika di program guru penggerak ada tugas yang diberikan, kalau ada kesempatan untuk langsung menyelesaikan, langsung kita selesaikan. Jangan kita tunda-tunda. Karena kita tidak tahu waktu ke depannya ada kegiatan lain lagi seperti apa. Jadi pintar-pintarlah kita mengatur waktu dan mengerjakan apa yang bisa kita selesaikan, diselesaikan memang. Jangan ditunda-tunda. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu konsisten menjaga semangat kita. Jangan sampai mundur. Itu saja dari saya, Pak Ibni, saya berbagi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Inas yang sudah berbagi dengan kita pada siang hari menjelang siang ya. Kita di INDE NTT sudah menjelang siang. Terima kasih kepada rekan-rekan semua KGBN Kabupaten INDE yang telah mengadakan kegiatan temu pendidik daerah untuk kedua kalinya. Teman-teman semuanya perlu kami informasikan bahwa untuk kegiatan ini diharapkan teman-teman bisa setelah kegiatan ini bisa berbagi dengan rekan-rekan guru kita di sekolah dan juga berbagi kegiatan kita di media-media sosial agar kita selalu berbagi baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Bagi teman-teman yang belum bergabung di KGBN di Kabupaten ND, silakan bisa saling kontak dengan kita, ada di grup media sosial di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan mendengarkan closing statement dari kedua pemateri kita. Untuk itu waktu yang pertama diberikan kepada Bapak Firman. Disilakan Pak untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih kepada KGBN ND yang telah berkenan memberikan ruang kepada saya untuk berbagi terkait dengan program guru penggerak. Bapak Ibu, yang terpenting dari program guru penggerak ini sebenarnya bukan hasilnya kalau menurut saya. Tapi proses perjalanan selama, kalau kami bayangkan Bapak Ibu 14 bulan ya. Proses perjalanan selama 6 bulan harus benar-benar kita niatkan. Dan dari awal kita mengisi esai sampai kita dinyatakan lulus, sampai kita dinyatakan menjadi seorang guru penggerak seperti Pak Ignatius dan lain-lain, niatkan betul bahwa ini merupakan sebuah proses yang perjalanan, gitu ya. Proses perjalanan dan jadilah diri kita sendiri.
jadilah diri kita sendiri, dari mulai mengisi esai, dari melaksanakan tugas, dan lain-lain. Tidak mesti sempurna, tidak mesti menjadi yang paling baik dalam mengerjakan apapun, gitu. Tapi yang paling penting jadilah diri kita sendiri, sehingga kita benar-benar bisa menjadi guru penggerak yang benar-benar dari dalam diri kita, bukan karena ada faktor eksternal atau ada karena faktor yang lain. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Pak Firman, terima kasih kepada Pak Firman yang telah memberikan waktu, memberikan closingnya kepada kita semuanya. Dan berikutnya kami persilakan closing statement dari Pak Ignas. Disilakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Saya awalnya dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada KGBN yang sudah mengundang saya menjadi narasumber untuk berbagi praktik baik mengenai program guru penggerak ini. Jadi mungkin dari saya di program guru penggerak ini kita bukan mencari siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat, tapi di sini kita belajar untuk berkolaborasi, saling bekerja sama untuk meningkatkan kompetensi diri kita, kompetensi kita sebagai seorang guru. Ya, di sini kita menjadi calon-calon pemimpin pembelajaran. Jadi mengikuti guru penggerak ini intinya embel-embelnya jangan ingin menjadi kepala sekolah, jangan dulu berpikir menjadi kepala sekolah atau pengawas. Intinya kita meningkatkan dulu kompetensi kita. Kalau akan menjadi kepala sekolah itu, kemudian kalau memang dipercaya kita siap dipercaya. Itu dari saya. Tetap semangat teman-teman. Walaupun gagal, dicoba terus. Usahakan bisa sampai dengan lolos. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Firman dan Pak Ignas yang telah memberikan closing statement buat kita. Sebelum kita mengakhiri, kami Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Ende mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Firman dan Pak Ignas yang sudikiranya telah meluangkan waktunya di kesibukannya, keluarga, kesibukan di tempat kerjanya, untuk hari ini bisa berbagi dengan kita. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman KGBN Ende yang telah memberikan ruang waktu untuk kita semuanya, untuk kita berbagi bersama dalam rangka kita mengikuti tips dan trik guru penggerak. Saya sebagai moderator yang memandu acara ini, barangkali ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, terlebih karena situasi kami di Pulau Ende tadi mungkin agak sedikit kendala dengan sinyal. Terima kasih, salam sehat selalu. Sekiranya Bapak Ibu semuanya barangkali ada yang mau mengikuti temu pendidik selanjutnya, episode-episode selanjutnya, dapat kami akan menginformasikan di media-media sosial kami di KGBN Kabupaten Ende. Dan untuk itu kesempatan yang terakhir, Pak Willy dari Ketua KGBN Kabupaten Ende, mungkin ada hal yang mau disampaikan Pak, disilakan. Tes, halo Pak Willy. Baik, terima kasih Pak Hifni. Silakan Pak. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber, Pak Firman dan Pak Ignas, yang telah menyajikan materi-materi untuk kita pada pagi hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator yang sudah memfasilitasi acara kita hari ini. Yang ketiga, saya ucapkan kepada peserta yang dengan kesibukannya masing-masing sempat hadir di acara temu pendidikan Komunitas Guru Belajar yang kedua ini. Itu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Willy selaku Ketua KGBN Kabupaten Ende. Demikianlah Bapak Ibu kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semuanya. Salam sehat. Selamat menjalankan, selamat aktivitasnya, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Firman.
Terima Makasih, kasih Pak. Pak Pak Firman. Ignatius, makasih. Ya, Ya, ini makasih Pak ini. Ya. Oke, Terima kasih. semoga sampai jumpa lagi ya. Pak Ignatius, sampai jumpa lagi. ya, Pak sampai Igni. jumpa lagi, Pak. Terima kasih Pak Ignas. Sampai jumpa. Ya, makasih. Saya izin keluar dulu ya. Baik ya. Ini masih ada kegiatan yang